Selamat malam para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah doa malam secara online ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat sebuah pujian nomor 254 dari KPPK, Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat agar ku tak tersesat. Ku perlukan juru selamat agar ku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku dekat. Jiwaku teduh, tiada takut dan gentar, bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Ayat yang kedua. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Ia menghibur, menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar, bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami hanya bisa bersyukur Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan jaminan keselamatan kami Tuhan. Kami merindukan, kami membutuhkan Kristus seumur hidup kami Tuhan. Karena hanya Kristuslah yang dapat memuaskan batin kami yang terdalam. Biarlah Tuhan, di dalam kesempatan doa malam ini Tuhan, kami boleh merenungkan kasih Tuhan. Kami boleh memaknai iman kami kepada Kristus Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami. Menjembatani Tuhan segala keterbatasan kami. Dengan firman-Mu yang berkuasa, yang ajaib. Sehingga ibadah kami pada malam ini Tuhan boleh setahap lagi membawa kami lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan benar. Amin. Mari kita angkat pujian nomor 335 KPPK, Amazing Grace, sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Sesat kini pulang, buta disembuhkan. Jemaat terkasih, lagu ini dikarang oleh seorang anak Tuhan yang bernama
John Newton. Dulunya dia adalah seorang yang kejam, egois, dan tidak berperi kemanusiaan. Dia hidup dan mencari kekayaan melalui perbudakan, penjualbelikan manusia, khususnya orang-orang kulit hitam. Tetapi pada suatu kali, ketika dia ada di sebuah kapal, Tuhan menyatakan diri di dalam gelora badai yang begitu hebat. Di situ, Jonathan sadar bahwa dia orang berdosa. Dia membutuhkan belas kasihan Tuhan. Lalu dia bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu setelah itu bagaimana? Kehidupan Jonathan berubah dari seorang penjual budak-budak kulit hitam menjadi seorang yang membela hak asasi, bahkan ikut serta menentang anti perbudakan. Dan sampai kehidupan akhir Jonathan, dia terus berjuang bagi orang-orang kulit hitam. Dia mengasihi orang-orang kulit hitam. Itulah satu kesaksian pertobatan seumur hidup. Mari kita ke pujiannya nomor keduanya, bait keduanya. Ketika insafku cemas dan kini ku lega, anugerahnya ku dapatkan saat ku percaya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan sebagai dasar daripada doa-doa yang boleh kami panjatkan. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja, memberikan pemahaman, pencerahan Tuhan untuk firman-Mu yang kami baca dan kami merenungkan. Biarlah Roh Kudus juga boleh mengubah pola pikir kami, hidup kami Tuhan. Sehingga keselamatan yang kami terima daripada Yesus Kristus tidak berhenti di masa lalu ketika kami mengaku percaya, ketika kami dibaptis. Bahkan terus pengakuan iman kami Tuhan, percaya kami berjalan sampai dengan detik ini dan terus akan berlangsung sampai akhir nafas hidup kami. Mari Tuhan, perbaharui kami terus dari hari ke hari melalui firman-Mu yang ajaib. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan benar. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah tentang 2 pertanyaan ajaib. Mari kita membuka dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pada bagian lain kita juga akan membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat terkasih, kedua ayat tersebut sering kita dengar, bahkan menjadi ayat-ayat inti pada saat kita ikut di dalam pelatihan Evangelical Explosion. Karena dari 2 ayat tersebut, kita akan menjawab 2 pertanyaan yang sangat ajaib, yaitu, apakah saya yakin masuk surga bila saya meninggal hari ini?
Pertanyaan kedua, alasan apa Tuhan harus mengizinkan saya masuk surganya? Maka kita para trainer, pelatih, termasuk juga yang dilatih akan menjawab, karena percaya, hanya percaya saja, tidak membutuhkan perbuatan baik, hanya percaya saja, atau bahasa teologisnya, hanya karena iman. Tetapi hari ini kita boleh merenungkan kembali dua pertanyaan tersebut. Setelah sekian lama mungkin kita tidak terlalu aktif lagi di dalam pelatihan EE. Dan saya berharap ulasan kita hari ini dapat meneguhkan kembali iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Amin. Ya, pertanyaan pertama, apakah saya yakin masuk surga? Kita akan menjawab, ya, karena saya percaya. Tapi malam ini boleh kita lihat kembali, apa yang menjadi dasar kita percaya? Apakah dasarnya hanya karena perasaan kita saja? Memang kalau kita melihat tokoh-tokoh yang lain, ada Adolf Hitler, ada Mussolini, bahkan ada kaisar-kaisar yang bisa membunuh ratusan bahkan jutaan nyawa. Mungkin perasaan kita berkata kita lebih baik dari mereka. Atau kalau kita melihat tokoh-tokoh yang dianggap suci ada di dalam Alkitab, mungkin kita akan goncang. Aduh Tuhan, dibandingkan dia, perasaan saya mengatakan saya tidak sebaik Ibu Teresa, tidak sebaik Rasul Petrus, tidak sebaik Paulus, dan lain-lain. Atau mungkin kita mendasarkan percaya kita itu kepada logika saja. Karena apa? Karena mungkin ada penjelasan-penjelasan iman Kristen oleh para pemimpin kita yang secara logika memang lebih masuk akal. Tetapi saya tidak mau iman percaya kita itu seperti nenek saya. Nenek saya mengatakan, kalau saya masuk agama Kristen, itu jauh lebih simpel daripada kepercayaan nenek moyang. Tidak perlu ada sembahyang orang mati, tidak perlu ada meja dupa, tidak perlu ada perayaan ini dan itu. Bahkan kalau meninggal pun gereja akan membelikan petinya berikut upacaranya. Itu nenek saya. Ya, memang kekristenan jauh lebih simpel dibanding tata ibadahnya, dibandingkan dengan hal yang lain. Tapi saya pikir bukan itu. Maka kita harus berpijak pada pemahaman yang Roh Kudus berikan melalui Rasul Paulus, bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus itu dasarnya adalah karena iman. Sekali lagi, karena iman. Lalu dari mana iman itu muncul? Yang pertama, iman muncul dari firman Tuhan yang kita baca. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, bahwa Roh Kudus itu memberi iman, menyentuh roh kita, menanamkan iman sehingga kita boleh percaya kepada Yesus Kristus, kita mengakui dosa-dosa kita, dan kemudian kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan bahwa kalau bukan karena Roh Kudus, kita tidak akan bisa mengakui ketuhanan Yesus. Bahkan kemudian kita boleh lihat pengalaman orang-orang yang sudah lebih dahulu percaya dengan hal-hal yang unik. Ravi Zacharias, ketika dia habis berjuang, berusaha bunuh diri, lalu di dalam keadaan sakit, mungkin sadar, mungkin juga tidak sadar, ibunya membacakan Injil Yohanes keras-keras di telinganya, berulang-ulang. Sampai akhirnya ketika Yohanes 14 ayat 19 dibacakan, Roh Kudus menjamah rohnya Ravi, sehingga Ravi boleh percaya. Bahkan kemudian ketika dia sembuh, dia boleh mengalami perubahan hidup yang luar biasa.
John Kay, seorang Ambon yang ditakuti di Jakarta. Dia menjadi percaya hanya karena membaca Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahkan kemudian Bapak Reformasi Martin Luther menjadi percaya hanya ketika dia membaca Roma 1 ayat 16 dan 17 yang tadi kita baca. Setelah sekian puluh tahun, Bapak Martin Luther dididik di dalam tradisi biara yang penuh dengan ritual keagamaan. Jadi, kita tidak boleh menjawab hanya sekedar percaya. Itu adalah karena perasaan. Saya rasanya, feeling saya lebih cocok dengan agama Kristen. Oh tidak. Jangan sampai juga seperti seorang teman saya yang di luar Pulau Ambon mengatakan, saya percaya kepada Yesus. Saya masuk agama Kristen. Saya rajin ke gereja karena saya butuh calon istri pengganti. Dan saya takut, disunat. Jadi dalam hal ini percaya itu harus masuk ke dalam 3 tahap. Dan 3 tahap itu harus ada. Mulai sejak kita percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan waktu dulu kita diinjili, sampai kapan? Sampai akhir kehidupan kita. Yang pertama, kita harus tahu berdasarkan iman yang ditanam oleh firman bahwa Yesus adalah Tuhan yang sejati. Yang kedua, kita harus yakin karena Roh Kudus yang menyentuh spirit kita, roh kita, dengan satu keyakinan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan benar. Karena Yesus adalah yang empunya surga, anak Allah yang hidup. Karena Yesus telah menjamin, menebus seluruh hutang dosa kita. Dan yang ketiga, kita harus bertindak menyerahkan hidup kita secara total untuk dikuasai, dipakai oleh Yesus Kristus yang sekarang seharusnya menjadi Tuan atas hidup kita. Saya ambil contoh, ada seorang pemuda bertanya kepada kekasihnya, "Dik, apakah engkau mencintai abang? Percaya abang?" Si gadis menjawab, "Saya percaya. Tahu, yakin abang sayang kepada saya." Lalu si pemuda bertanya, "Kalau gitu kita menikah." "Oh tidak," kata si gadis. Padahal mereka pacaran sudah di atas 10 tahun. Bukankah itu menjadi sebuah paradoks? Bukankah itu menjadi sebuah ironi? Katanya percaya, tapi tidak mau serahkan hidup untuk dinikahi. Nah, biarlah percaya kita bukan cuma sekedar logika atau perasaan, tapi satu ketulusan untuk hidup dikuasai, diserahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu yang kedua, ketika Tuhan bertanya kepada kita, alasan apa Tuhan harus mengizinkan saya masuk surga? Kembali kita diajarkan waktu itu. Jawabnya, karena saya percaya. Karena saya percaya. Nah, sebetulnya pertanyaan kedua ini adalah pertanyaan yang sangat menggoncangkan. Betul tidak? Karena banyak orang Kristen yang lama pun akhirnya goncang ketika ditanyakan pertanyaan kedua ini. Kenapa? Karena pertanyaan kedua ini langsung membawa kita masuk kepada satu poin pengenalan yang lebih dalam akan iman Kristen. Apakah iman kita hanya berdasarkan doktrinal saja, atau kita sudah masuk kepada satu relasi yang mendalam dengan Tuhan? Ada seorang pendeta berkhotbah demikian, bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak bisa hilang. Ya, kalau kita mendengar yang khotbah itu adalah Bapak Pendeta Stephen Tong, senior saya yang saya kagumi, Bapak Billy Graham yang penuh karisma, atau Bapak Pendeta John Stott, bahkan Rasul Petrus atau Paulus, maka tentu kita dengan mudah bisa menerima
Kenapa? Karena pendeta tersebut adalah orang-orang yang konsisten. Hidupnya mengalami perubahan karena iman yang dia yakini. Tetapi sekarang bagaimana kalau misalnya yang khotbah dan kita tahu dia adalah seorang pendeta yang masih hidup di dalam perjinahan, moralitas yang kacau, pendeta yang penuh dengan kebohongan, bahkan pekerjaannya sering nipu uang jemaat di sana sini. Apakah kita bisa dengan mudah menerima si pendeta tersebut? Bahkan termasuk segala pengajarannya? Tentu kita akan mengalami kesulitan, bukan? Apakah kita berani berkata kepada pendeta kacau balau tersebut, "Pak, mari tinggal di rumah saya, anggap semua yang di rumah saya itu milik Bapak." Tentu kita tidak akan semudah itu, bukan? Apalagi kalau seandainya pendeta tersebut mau masuk surga. Tentu akan menjadi sulit ketika Tuhan bertanya, alasan apa saya mesti mengizinkan Anda masuk surga saya? Lalu apa artinya? Artinya adalah secara doktrin pendeta tersebut benar. Ajarannya benar. Tetapi relasi hidupnya tidak benar. Jadi mohon jangan disalah mengerti bahwa khotbah saya ini bukan untuk menghakimi pendeta tersebut. Ini cuma ilustrasi. Dan pendetanya pun tidak ada. Ini hanya ilustrasi. Karena surga dan neraka itu sebetulnya adalah hak istimewa Tuhan. Tetapi yang saya inginkan adalah supaya jemaat yang dulu sudah menjawab 2 pertanyaan daripada apakah saya yakin masuk surga? Lalu yang kedua, apa alasan saya masuk surga? Yaitu kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, percaya tersebut yang telah menjadi langkah awal keselamatan kita dan sekaligus juga menjadi jalan seluruh hidup kita ketika kita menjadi seorang Kristen. Tetapi percaya tersebut kemudian kita buktikan, kita iringi, kita dampingi dengan sebuah perkembangan relasi yang mendalam dengan Tuhan yang kita percaya. Sehingga iman kita yang dulu, yang berdasarkan teoritis belaka, tetapi kemudian Roh Kudus dan firman itu menyentuh batin kita, lalu kita percaya, lalu kemudian masuk di dalam langkah-langkah hidup praktis di mana Tuhan makin besar dalam hidup kita dan kita makin kecil dan kita makin terus dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kita bisa belajar seperti Ayub, ayat pasal 40:5 mengatakan, ya, lewat berbagai hantaman badai kehidupan, akhirnya Ayub berkata, mataku sendiri melihat Tuhan, bukan mata orang lain, bukan teori keselamatan dari orang lain, tapi praktis hidup Ayub mengalami Tuhan. Coba kita perhatikan tokoh-tokoh Alkitab di bawah ini. Yang pertama, istri Lot. Apakah dia tidak percaya Tuhan? Jelas dia percaya. Tetapi akhirnya istri Lot hidupnya membuktikan bahwa dia lebih sayang kepada masa lalunya, hartanya, dan segalanya. Sehingga akhirnya dia menengok ke belakang. Kita lihat Raja Saul, dia orang percaya. Bahkan jelas dia diangkat Tuhan sebagai Raja Israel. Tapi akhirnya kita lihat Tuhan meninggalkan dia ketika Saul terus hidup berkanjang di dalam dosanya. Bahkan yang lebih jelas lagi, Yudas Iskariot, dia adalah murid Tuhan langsung. Mari kita perhatikan lagi perkataan Tuhan Yesus di dalam Lukas 18 ayat 8 mengatakan, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Nah, bagi saya perkataan Yesus ini sangat mengerikan apapun pandangan teologis kita. Mungkin kita berpikir, ini adalah pergumulan Tuhan Yesus. Atau mungkin ini adalah satu dorongan dari Tuhan Yesus memotivasi untuk sungguh-sungguh. Atau bahkan kalau ternyata ini adalah nubuatan Yesus. Bahwa nanti ketika Yesus datang di akhir zaman, ternyata yang percaya itu, yang selamat itu sangat sedikit sekali.
Jadi apa yang kita perlu cermati dan kita pelajari? Yang pertama, setelah kita memutuskan percaya, apakah setelah sekian lama kita percaya, juga kita mengimbangi percaya kita dengan pemulihan relasi kita dengan Tuhan? Maaf, saya tidak mau relasi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon seperti relasi seorang pasutri yang saya kenal di luar Ambon. Mereka suami istri sah, mereka satu rumah, mereka sepertinya bersama, tetapi sekian puluh tahun mereka tidak bicara satu dengan yang lain. Jangan sampai kita dengan Tuhan sekian puluh tahun kita tidak ada hubungan sama sekali. Nah, sebaliknya melalui khotbah ini saya rindu jemaat untuk bertumbuh terus mengasihi Tuhan Yesus dan terus memperdalam relasi dengan Tuhan Yesus sehingga antara iman itu dengan hidup kita boleh terus sejalan. Dan yang kedua, saya mau mengajak kita seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, mari masing-masing begitu ya, kita boleh merefleksikan, melihat kembali hidup kita selama ini. Sudah berapa tahun kita percaya Tuhan dan dibaptis? Ada yang baru 1 tahun, bahkan mungkin ada yang di atas 40 tahun. Tetapi pertanyaannya lah, apakah kita sudah pulih dengan masa lalu kita? Apakah di masa lalu kita masih punya akar pahit, kecewa, dendam, kebencian, bahkan dosa-dosa terselubung yang tersembunyi? Itu kita harus pulih. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang atau ketika maut itu menjemput kita belum pulih. Kita masih hidup berkanjang di dalam dosa. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita harus hati-hati. Kenapa? Waktu maut menjemput kita, maut tidak butuh tubuh yang sehat dan kuat. Bahkan yang sakit, yang kuat pun bisa diambil Tuhan. Bahkan ketika maut itu menjemput kita, maut tidak butuh umur yang muda atau yang tua. Setiap saat dia bisa cabut kita. Nah, pada saat itu bagaimana kalau kita mau masuk surga? Kalau di hati kita masih ada dendam, kalau kita masih membenci tokoh-tokoh tertentu, padahal tokoh tersebut jelas disayang Tuhan. Kalau kita masih dijerat hawa nafsu dan dosa-dosa terselubung, artinya kita belum pulih di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita pun juga harus terus iman kita itu bukan cuma sekedar di sini. Bukan cuma sekedar di sini perasaan, tapi seluruh totalitas kehidupan kita. Dan kita pun harus pulih dari masa lalu kita. Saya teringat dengan kasus Eva Moses. Tahun 1949, setelah keluarganya terbantai oleh tentara Jerman, Eva Moses bersama dengan Miriam Moses ditangkap oleh seorang tentara Jerman. Lalu kemudian dimasukkan di camp Auschwitz yang sangat kejam. Di sana 1 juta jiwa orang Yahudi melayang. Nah, selama di penjara Eva pun mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Sampai akhirnya hanya karena kekuatan yang daripada Tuhan, Eva bisa lolos di antara 200 orang yang masih selamat. Tetapi beberapa tahun kemudian, ketika Eva sedang menjalani kehidupannya secara normal sebagai orang bebas, di tengah jalan dia menemukan seorang anak muda. Dan anak muda ini baru saja diusir dari keluarganya karena dianggap sebagai pengkhianat keluarga. Karena anak muda ini ternyata tidak memihak kepada kakeknya. Anak muda ini mencintai orang Yahudi. Dan ketika ketemu dengan Eva kemudian merangkul anak muda ini. Kemudian membawanya ke rumah. Bahkan akhirnya diasuh menjadi anak adopsinya, bagaikan anak kandungnya sendiri. Siapa anak muda ini? Dia adalah cucu daripada seorang panglima yang dulu menangkap Eva. Kenapa bisa begitu? Eva sudah pulih dengan masa lalunya. Iman dia kepada Yesus sudah ditambah dengan kasih, ditambah dengan sukacita,
ditambah dengan damai sejahtera, ditambah dengan kesabaran, ditambah dengan kebaikan, ditambah. Ada buah-buah roh yang muncul. Jadi, mari kita berdoa kepada Roh Kudus, supaya iman yang sudah diberikan oleh Roh Kudus melalui firman yang kita dengar, itu boleh menjadi iman yang bertumbuh di dalam relasi kita dengan Tuhan, sesuai dengan waktu dan perkembangan hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau terus yang menambah-nambahkan iman kami Tuhan, dengan ketekunan, dengan pengendalian diri, dengan kesabaran, dengan apapun juga Tuhan karakter-karakter daripada buah roh. Sehingga akhirnya kasih kami boleh juga bertumbuh, kasih kepada Kristus, kasih kepada sesama. Dan akhirnya Tuhan, kami pun boleh dengan siap menerima mahkota kemuliaan, menerima keselamatan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu dan kekayaan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk gerakan EE di Indonesia ini dan di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah gerakan EE Tuhan dengan segala cabang atau pos dengan pergumulannya, mereka juga dipakai Tuhan untuk membuat orang-orang mengenal Yesus Kristus. Pakai Tuhan lembaga EE yang ada di Indonesia, bekerja sama dengan EE internasional Tuhan, sehingga boleh menembus suku-suku bangsa Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk lembaga Alkitab Indonesia yang terus mencetak Alkitab-Alkitab di dalam berbagai bahasa daerah, supaya seluruh suku-suku di Indonesia ini pun juga Tuhan boleh mendengar, melihat, membaca firman, dan Roh Kudus membuat mereka boleh menjadi percaya kepadamu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan, khususnya untuk rumah sakit Kristen, sekolah-sekolah Kristen. Biarlah Tuhan, mereka juga dipakai Tuhan, menjadi alat penjangkauan jiwa-jiwa Tuhan, untuk bermisi bagi Indonesia ini Tuhan. Biarlah dokter-dokter Kristen juga Tuhan, guru-guru Kristen juga Tuhan, mereka bukan hanya sekedar mengajar Tuhan, tapi mereka juga boleh mentransfer iman kepada murid-murid mereka. Mari kita juga berdoa untuk majelis, kemajelisan kita yang baru. Bapa di dalam surga, kami juga mendukung segala perjuangan, pergumulan Tuhan, daripada Bapak dan Ibu-Ibu di kemajelisan yang baru Tuhan, periode 2020 Tuhan sampai 2022. Biar Tuhan juga berikan hikmat, sehingga melalui kepemimpinan para majelis yang baru ini Tuhan, kami boleh setahap lagi maju di dalam pimpinan Tuhan. Dengan tidak lupa Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih sedalam-dalamnya kepada para majelis dari angkatan yang lama Tuhan. Mereka juga sudah berjuang untuk melayani Engkau sebaik mungkin. Biar juga Tuhan pakai pelayanan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan berikan pelayanan-pelayanan yang lain Tuhan di dalam kehidupan jemaat, sehingga pun mereka sama Tuhan dengan kemajelisan yang baru, dengan kami semua, dengan jemaat bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, memajukan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih, dan biarlah semua doa-doa yang boleh kami panjatkan boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau panjatkan doa kami sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya Tuhan. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, ibadah 2 malam selesai. Tuhan memberkati. Amin.